Pada kesempatan ini ilmu Al-Quran yang insya Allah kita membahas tentang kategori surat ya di dalam Al-Quran. Surat-surat di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa kategori ya, pengelompokan. Yang itu di dalam kajian Ulumul Quran memiliki ya, nama tersendiri atau istilah tersendiri. Ada yang disebut dengan Al-Mufassalat ya. Surat-surat yang dimasukkan dalam kategori Mufassalat yaitu surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Ada kategori surat-surat panjang Mutawwalat atau surat-surat yang dikategorikan memiliki pendahuluan Hamim, maka disebut surat-surat yang memiliki kategori Alu Hamim atau Hawamim ya. Yang disebut dengan keluarga Hamim, ini kelompok surat yang disebut dengan keluarga Hamim ya. Nah, kesempatan ini kita akan bahas tentang kategori surat yang masuk dalam keluarga Hamim ya. Dalam masuk keluarga Hamim yaitu surat-surat yang diawali dengan pembuka Hamim, yaitu yang ada di dalam surat Ghafir. Setelahnya ada surat Ghafir itu surat yang ke-40. Kemudian surat yang berikutnya yaitu surat Fussilat, surat yang ke-41. Kemudian surah Asy-Syura yang ke-42-nya, 43-nya adalah Az-Zukhruf, yang keempatnya adalah Ad-Dukhan, surat yang ke-44, surat yang ke-45 adalah Al-Jathiyah, dan surat yang ke-46-nya adalah Al-Ahqaf. Jadi Ghafir atau disebut surat Al-Mu'min, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, kemudian Al-Ahqaf. Jadi 7 ya, saya ulang: Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf ya, secara berurutan. Secara berurutan itu surat-surat yang didahului dengan pembuka Hamim ya. Makanya disebut Hawamim ya, rangkaian surat-surat yang diawali dengan pembuka Hamim ya. Atau disebut dengan Alu Hamim ya. Atau Hawamim ya. Yang 7 tadi itu ya. Nah, kategori surat ini khususnya surat Alu Hamim atau Hawamim yang dibuka dengan pembuka Hamim yang ada 7 jumlahnya tadi itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri yang disebutkan di dalam Ulumul Quran atau disebut di dalam hadis ya, yang berkaitan dengan fadilah ya, surat-surat yang masuk dalam kategori Alu Hamim atau Hawamim. Saya contohkan beberapa hadis yang membicarakan tentang fadilah Hamim atau Hawamim ini, yang jumlahnya ada 7 tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Hawamimu sab'un. Jadi Hamim ya. Surat-surat yang diawali dengan Hamim itu ada 7 ya. Ada 7. Yang saya sebutkan tadi ya, yang dimulai dari surat Ghafir ya, yang diakhiri sampai surat Al-Ahqaf tadi. Wa abwabu jahannam sab'un. Dan pintu-pintu neraka jahanam itu ada 7.
Nah, surat yang didahului dengan ayat yang bunyinya Hamim itu ada 7 ya. Ada 7. Dan juga pintu neraka itu ada 7. Taji'u kullu hamim minha fataqifu ala babin min hadhil abwab. Maka masing-masing dari surat yang diawali dengan Hamim tadi, dari surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf tadi, dan jumlahnya ada 7 tadi, itu masing-masing mereka datang ya, datang menutup 7 pintu ya, dari pintu-pintu neraka. Nah, Hamim-Hamim tadi itu, Al-Hawamim yang jumlahnya 7 tadi itu, mereka berdiri di depan pintu neraka sambil berdoa, Allahumma ya Allah, la tadkhul, la tudkhil ya, min hadhil bab man kana yu'minu bi wa yaqra'ani atau wa yuqri'uni. Nah, Al-Hawamim dari surat-surat yang 7 tadi yang diawali dengan Hamim ya, mereka semua 7 surat ini berdiri satu-satu ya, menutup pintu ya dari 7 pintu neraka. Sambil berdoa, ya Allah, la tudkhil, jangan engkau masukkan, min hadzal bab, dari satu pintu ini ya, man kana yu'minu bi, orang yang beriman kepadaku. Artinya orang yang beriman atau membaca dari 7 surat ini kemudian mengamalkan isinya ya, yakin dengan kandungan ayat-ayatnya, maka jangan sampai mereka masuk ke neraka jahanam. Jadi 7 surat yang diawali dengan Hamim tadi atau Al-Hawamim tadi itu, mereka adalah benteng ya. Jadi benteng yang siap menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan kepada siapa saja yang mereka dulu di dunia pernah membaca surat yang diawali dengan surat Hamim tadi ya. Jadi ada 7 tadi ya. Nah dari 7 itu ya ikhwah, jika kalian mengamalkannya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap 7 surat ya, yang diawali dengan Hamim tadi itu akan menyelamatkan siapa saja yang dulu di dunia pernah berinteraksi, mengamalkannya, membacanya, mentadaburinya ya. Itu pintu-pintu nerakanya telah ditutup. Pintu neraka dari semua pintu yang 7 tadi itu ditutup oleh Al-Hawamim ya. Oleh surat-surat yang diawali dengan Hamim ya. Itu surat Ghafir, Fussilat, Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Jadi 7 surat ini menjadi benteng terdepan, garda terdepan yang berdiri di depan neraka ya. Jangan sampai orang-orang yang dulu pernah membaca 7 surat ini dan mengamalkan kandungan isi dari 7 surat ini ya, jangan sampai masuk ke neraka. Jadi surat ini menjadi benteng. Ini adalah fadilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Hawamim ya. Jadi Al-Hawamim sab'un wa abwabu jahannam sab'un. Jadi surat-surat yang masuk dalam kategori keluarga Hamim itu ada 7 ya. Dan pintu neraka jahanam itu 7. Dari 7 surat tadi itu masing-masing mendatangi pintu neraka, berdiri dan berdoa supaya orang-orang yang dulunya pernah membaca surat Hamim ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Jelas ya ikhwah. Jadi makanya hafalkan ya surat ini atau baca, minimal membaca ya. Yang insya Allah masing-masing surat itu akan menjadi syafaat ya. Besok pada hari kiamat ya. Syafaat yang menyelamatkan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat itu memberi syafaat ya bagi para pembacanya. Bagi orang-orang yang menghafalkannya, bagi orang-orang yang mentadaburinya, bagi orang-orang yang mengamalkan kandungan isinya, bagi orang-orang yang mendakwahkannya. Itu syafaat. Nah, syafaat itu kemudian dirinci di dalam hadis-hadis yang lain. Nah, ternyata masing-masing surat ataupun ayat itu ya, memiliki hak syafaat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Termasuk 7 surat tadi itu ya, yang dikenal dengan Al-Hawamim atau dikenal dengan Al-Hamim, surat-surat yang diawali dengan Hamim, kelompok surat yang diawali dengan Hamim, itu sebagai benteng dari api neraka yang akan berdiri di 7 pintu neraka tadi itu, ya, menyelamatkan pembacanya supaya jangan sampai mampir ke dalam pintu neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Samurah bin Jundab, Al-hawamimu raudhatun min riyadil jannah. Al-hawamim, jadi surat-surat yang diawali dengan hamim, yang 7 tadi ya, dari surat Ghafir atau surat Al-Mu'min sampai surat Al-Ahqaf, itu raudhatun, merupakan raudhah ya. Raudhah itu artinya taman. Min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Jadi lihat hadis ini, hawamim itu ternyata raudhah ya, taman, taman-taman surga. Bagi siapa? Bagi pembacanya. Jadi satu sisi hawamim tadi itu adalah sebagai benteng dari api neraka, satu sisi lagi sebagai taman dari taman-taman apa? Surga. Ya. Jadi dua sisi yang sangat dahsyat ya, fadilah dan keutamaannya ya. Karena surat ini sebagai syafaat ya, yang Allah berikan kepada para pembacanya ya, besok pada hari kiamat, syafaat selamat dari api neraka ya, dan juga syafaat dimasukkannya ke dalam apa? Surga. Ya. Jadi kalau orang diselamatkan dari api neraka, ya, dia telah sukses. Ya. Dan dimasukkan surga. Nah itulah final sukses seseorang itu ditentukan di surga. Finish kesuksesan, keselamatan seseorang itu ketika orang itu sudah masuk surga. Makanya istirahat itu ya ketika di surga. Bukan di dunia. Kalau di dunia ini tempat kita bertanam, tempat kita berkebun, ya. Yang tanaman-tanaman itu berupa bacaan Al-Quran, ya, berupa wirid, ya, mewiridkan atau mendawamkan, melazimkan bacaan-bacaan surat Al-Hawamim tadi itu sebagai wirid bagi kita, itu kelak akan menjadi syafaat, selamat dari api neraka dan selamat dari siksanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Makanya Al-Hawamim ini bagus kalau dijadikan sebagai semacam wirid gitu ya. Wirid itu artinya amaliyah, ya, amalan-amalan ya, rutinitas yang dijaga khususnya bagi para santri, khususnya bagi para dai ya, menjadi semacam energi gitu ya. Dan sebaik-baiknya energi itu adalah Al-Qur'an tadi, wirid Al-Qur'an dalam arti kita membiasakan membacanya, ya, mengulangnya, menjadikan sebagai wirid ataupun zikir, sebagai amaliyah yang dibaca setiap hari. Ya, ya kayak
kita sarapan lah kalau pagi. Kalau nggak sarapan kan lemes badan ya. Kayak makan lah, kita kan wirid makan siang, makan malam itu kan tidak pernah lepas ya. Demikian juga ada wirid hati kita, wirid roh kita, yaitu dengan itu tadi, memberikan nutrisi berupa bacaan-bacaan Al-Quran, ya, bacaan surat-surat tertentu, salah satunya adalah surat yang diawali dengan Al-Hawamim tadi itu, karena memang manfaatnya sebagai benteng yang menyelamatkan dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga, sebagai pertamanan surga. Ya tentu benteng ini ya, tidak hanya berlaku di akhirat saja, di dunia tentu bisa menjadi benteng ya. Menjadi benteng ya. Makanya sebagian para ulama itu seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, itu beliau mengumpulkan beberapa surat dalam Al-Quran ya. Salah satunya adalah diawali dengan itu tadi, surat-surat yang ada kategori Hamim ya. Itu dulu para ulama kita itu biasa menjadikannya sebagai wirid, atau sebagian orang nyebutnya sebagai hizib itu ya. Hizib atau wirid tadi itu yang diambil dari surat-surat Al-Quran ya, itu sebagai benteng ya, perlindungan mereka dari berbagai macam mara bahaya ataupun dari macam ancaman-ancaman dari setan ataupun dari makhluk-makhluk yang memang ingin mencelakakan. Salah satunya adalah para ulama-ulama kita dulu, para kiai-kiai kita dulu itu, mereka memiliki wirid ya, atau memiliki hizib ya. Yang salah satunya adalah diambil dari kategori surat yang itu masuk dalam kategori surat Al-Hawamim, yang jumlahnya ada 7 tadi. Ya. Itu hanya sebagai bentuk amaliyah supaya punya wirid, punya semacam zikir, supaya melazimkan atau istiqomah membacanya, maka itu dijadikan sebagai wirid ataupun hizib bagi para ulama-ulama terdahulu dalam rangka mengamalkan hadis ini ya, dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya, karena Al-Hawamim yang sab'un tadi, 7 kelompok dari surat tadi yang 7 yang diawali dengan Hamim, itu sebagai benteng ya. Besok ketika orang di akhirat, benteng dari api neraka. Dan juga sebagai taman surga. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, dari hadisnya Ma'qil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu suratu al-Baqarah min adz-dzikri al-awwal, wa u'titu Taha wa Tawasin wal Hawamim min alwahi Musa. Wa u'titu Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah min tahtil arsy wal mufassal nafilah." Jadi hadis ini dari Ma'qil bin Yasar ini nanti akan menjelaskan tentang kategori-kategori surat dalam Al-Quran. Kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, "U'titu suratul Baqarah." Aku diberi surat Al-Baqarah. Minadz dzikri al-awwal, sebagai zikir yang pertama ya. Jadi surat Al-Baqarah sebagai surat-surat yang masuk dalam kategori surat mutawwalat yang panjang ya, baik dari sisi ayat ataupun jumlah ayatnya ya. Sampai aku diberi juga surat Toha. Wat Tawasin, dan diberi surat
kategori ya, surat-surat yang diawali dengan ayat yang berbunyi dengan tosin atau tosim mim, ya, itu kategori suratnya namanya at-tawasin, ya, jamak dari tosin atau tosim mim, ya, yaitu yang ada di dalam surat apa? Asy-Syu'ara, kemudian surat An-Naml dan surat Al-Qasas, itu disebut keluarga surat At-Tawasin. Ini perlu dihafal nih santri, ya. Ya, kategori surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada surat-surat yang al-mutawwalat seperti surat Al-Baqarah dan seterusnya itu. Ada surat-surat yang disebut dengan keluarga Tawasin. Itu semua kategori-kategori diberikan kepada Nabi. Wal hawamim. Nah, ini Nabi kemudian bersabda, dan surat-surat yang diawali dari ayat yang bunyinya apa? Hamim, yang ada 7 tadi, ya, yang saya sebutkan dari surat Ghafir sampai surat apa? Al-Ahqaf. Min alwahi Musa, dari papan, ya, alwah, ya, dari Nabi Musa alaihi salam. Jadi kategori-kategori surat ini dulu juga pernah Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi artinya Al-Quran sebagai penyempurna didatangkan, disempurnakan, ya, yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu kategori-kategori surat-surat ini itu ada dari lauh atau alwah. Jadi alwah atau lauh tadi dulu mukjizat, papan yang berisikan ayat ataupun wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Wa utitu fatihatul kitab, dan aku diberikan Fatihah, ya, pembuka, ya, dari Alkitab, dari Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah, wa khawatim suratil Baqarah, dan penutup dari surat Al-Baqarah itu min tahtil arsy, itu diturunkan dari bawah arsy, ya. Jadi kalau surat Al-Fatihah dan surat akhir dari Al-Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah itu langsung dari bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wal mufassal nafilah. Demikian juga Allah berikan surat-surat mufassal sebagai tambahan. Nah, surat-surat al-mufassal itu surat-surat yang artinya terperinci, itu diawali dari surat Al-Hujurat, ya, sampai surat An-Nas, ya. Maka dari sini jelas, ya ikhwah, bahwa dalam Al-Quran itu, ya, disebutkan oleh Nabi SAW beberapa kategori dari surat-surat yang jumlahnya ada 114 tadi itu, kemudian dirinci lagi, dikategorikan lagi dalam beberapa nama. Ada yang namanya surat-surat al-mutawwal tadi yang dari surat Al-Baqarah. Ada surat-surat yang disebut sebagai at-tawasin, surat-surat yang diawali dengan ayat tosin atau tosim mim, ya. Atau surat-surat yang masuk dalam kategori al-hawamim, ya, yang diawali dari surat Hamim, diawali dengan ayat yang bunyinya Hamim, yaitu dari surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf. Dan yang terakhir adalah surat Al-Mufassalat, ya, ya, yang itu surat-surat itu dikenal sebagai surat-surat sebagai tambahan, ya. Nah, kategori-kategori itu, ya ikhwah, itu perlu kita ketahui supaya para pencari ilmu, orang-orang yang mendalami Al-Quran itu benar-benar memahami, ya, hikmah-hikmah dan juga fadilah-fadilah
di balik rahasia dari masing-masing surat tersebut ya. Dan semuanya adalah baik dan semuanya adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dengan mempelajari seperti ini semakin menambah keimanan ya, semakin menambah ilmu dan wawasan ya, bahwa Al-Qur'an itu memang betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mengetahui kategori sasi dari surat ini, kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna ya, dari semua syariat yang Allah turunkan di muka bumi, yang diturunkan kepada seluruh para nabi, dan penyempurna daripada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, dan juga penyempurna daripada lembaran-lembaran ya, atau yang dikenal dengan suhuf-suhuf ya, yang Allah pernah turunkan kepada para nabi dan rasul, dan itu semua tertera disempurnakan di dalam Al-Quran ya. Ya. Jadi dari suhuf-suhuf ataupun alwah ataupun kitab-kitab yang terdahulu itu, semua itu disempurnakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Al-Quran tadi ya. Yang jumlahnya ada 114 surat. Dari 114 surat itu masing-masing memiliki keluarga ya. Ya, keluarga-keluarga surat tadi itu. Ada Alu Hamim, ada Alu Tawasin dan seterusnya tadi. Alu Hamim atau Alu Tausin ya, atau Tawasin atau Al-Hawamim atau Al-Mufassalat atau surat-surat panjang, itu semua menunjukkan betapa Al-Qur'an itu terperinci dan detail diturunkan kepada umat ini. Ya. Sebagai bentuk wahyu dan mukjizat yang itu berlaku di sepanjang zaman ya. Dan sifatnya global ya, sifatnya rahmatan lil alamin. Kalau mungkin dulu para nabi atau rasul itu diutus hanya untuk masyarakat tertentu ya. Kitabnya berlaku untuk masyarakat tertentu, untuk kaum tertentu ya. Tetapi Al-Quran diturunkan itu untuk semua masyarakat, untuk semua umat ya. Rahmatan lil alamin. Sehingga mukjizat Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman ya. Ya. Dan itu tidak berhenti. Ya, kalau dulu mukjizat para nabi sudah terkubur, dalam arti ya, mukjizat itu sudah hilang ya. Tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular sudah tidak ada lagi. Ya. Dulu Nabi Isa yang dengan izin Allah menyembuhkan orang yang buta atau menghidupkan orang mati sudah tidak ada lagi. Ya. Dulu Nabi Saleh bisa membuat onta dari batu berupa mukjizat dari Allah. Sudah tidak ada lagi semua mukjizat-mukjizat itu. Ya. Hanya tersisa satu mukjizat sekarang, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran sebagai kitab ya, yang mencakup dari semua ilmu, kitab yang memberikan jawaban dari semua problematika kehidupan umat ya, yang hidup di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan kategori surat keluarga Hamim atau Al-Hawamim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah a'tani as-sab'u at-tiwal makana Taurah." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku 7 surat-surat panjang ya, sebagai kedudukan Taurat. Artinya sebagai penyempurna dari itu Taurat. Wa a'tani ar-ra'at ya. Wa a'tani ar-ra'at. Dan aku diberikan surat-surat yang kategori
ra ya. Artinya surat-surat yang diawali dengan alif lam ra, ada ra. Itu ra'at. Ya. Surat-surat yang diawali dengan alif lam ra, nah, atau alif lam mim ra, nah itu disebut sebagai kategori surat ra'at. Itu ingat-ingat istilah ini ya, karena ini bagian dari ulumul Quran. Ya. Jadi surat-surat yang diawali dengan alif lam ra, nah itu, atau alif lam mim ra, itu disebut ar-ra'at ya. Yang terdapat di dalam surat apa? Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr. Nah, itu surat-surat yang disebut oleh Nabi sebagai surat Ar-Ra'at ya. Ila tawasin, sampai surat-surat yang diawali ya dengan tosin atau tosim mim ya. Jadi surat-surat yang diawali dari Ar-Ra'at tadi sampai tawasin itu sebagai makanal Injil, sebagai penyempurna dari kitab Injil. Taurat dengan 7 surat panjang tadi, kemudian itu adalah disempurnakan dengan 7 surat panjang tadi. Kemudian surat Ra'at atau sampai surat At-Tawasin tadi, surat-surat yang diawali dari alif lam ra atau alif lam mim ra, sampai surat-surat yang diawali dengan redaksi tosin atau tosim mim ya, itu sebagai penyempurna makanal Injil ya, penyempurna dari kitab Injil ya. Wa a'tani ma baina tawasin ila al-hawamim makana zabur. Dan aku diberikan surat ya, antara tawasin tadi ya, sampai surat al-hawamim itu sebagai kedudukan apa? Zabur atau penyempurna dari kitab Zabur. Ya. Jelas ya ikhwah? Jadi kalau 7 surat panjang tadi itu sebagai ya, penyempurna dari Taurat. Nah, kemudian surat-surat yang diawali dari Ar-Ra'at, ya, surat-surat yang diawali dari Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra sampai At-Tawasin itu sebagai penyempurna dari Injil. Nah, kemudian Allah memberikan Tawasin, surat-surat yang diawali dari Tosim, Tosin atau Tosim Mim, ya, sampai Al-Hawamim, ya, surat-surat yang diawali dari Hawamim tadi itu sebagai penyempurna Zabur. Sehingga sampai sini Taurat, Injil, Zabur disempurnakan dengan surat-surat ini ya. Wa faddalani bil hawamim. Kemudian Allah ya memberikan fadilah. Jadi mengutamakan kepadaku ya bil hawamim dengan surat hawamim, yaitu surat-surat tadi yang diawali dari apa? Hawamim. Itu surat Ghafir sampai surat apa tadi? Al-Ahqaf. Wal Mufassal dan surat-surat Mufassal ya. Maka itu adalah keutamaan ya yang dilebihkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ma qara'ahunna nabiyyun qabli. Yang ini surat-surat Al-Hawamim sampai Al-Mufassal itu belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Ya. Maka oleh karena itu, fadilah dari Al-Hawamim tadi itu jelas itu hanya milik ya, atau hanya diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga belum diberikan kepada Nabi sebelumku, kata Nabi. Ya. Berarti memiliki keutamaan khusus. Iya. Jadi Al-Hawamim tadi itu memiliki keutamaan khusus ya, yang hanya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ketika kita melihat ini adalah keutamaan khusus, berarti kita harus
rajin membacanya atau rajin mengkajinya atau mentadaburinya. Selama ini memang orang belajar di kita itu yang masyhur itu ya belajar juz amma. Yuk kita mulai dari surat juz amma. Ya. Atau surat-surat pilihan. Ya. Kadang sebagian masyarakat membahas Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, ya, dan seterusnya. Sebagai surat-surat pilihan. Nah sekarang tambah lagi. Ya mungkin ini juga jarang diketahui oleh masyarakat awam. Ya, ya mungkin bisa kita membuat satu majelis ya sebagai bagian dari pengkajian Al-Qur'an ya, majelis Al-Hawamim misalkan ya. Jadi majelis kategori surat ya yang dimulai dari surat Al-Hawamim, Hamim ya, dari surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf tadi ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bagaimana kita mengkajinya, karena surat-surat ini memiliki keutamaan khusus itu ya. Ya. Makanya para akademisi telah membahasnya. Nah, salah satu imam yang membahasnya itu adalah Imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Khalid Al-Ghamdi. Ya. Syekh Khalid Al-Ghamdi, salah seorang Syekh Khalid Al-Ghamidi, ya, itu salah seorang ulama besar di Mekah, ya, Imam Masjidil Haram. Itu sering menyampaikan ini dalam kitabnya. Kebetulan saya dapat hadiah dulu di Mekah dari tulisan beliau ini dan pernah belajar dengan beliau. Ya, Syekh Khalid Al-Ghamidi ini secara khusus beliau membahas ya keutamaan dari Al-Hawamim ini. Karena ini memang salah satu ilmu Quran yang jarang diekspos, jarang dibahas oleh para dai, para majelis-majelis ilmu, ya. Sehingga beliau melihat ini salah satu celah ya, celah yang harus dimunculkan kembali di tengah-tengah umat ini untuk membahas, memajeliskan Al-Hawamim ini dalam sebuah bentuk kajian atau dalam sebuah bentuk pengamalan yang memberikan pencerahan ya di tengah-tengah umat ya. Ya. Makanya rincian-rincian hadis tadi itu sangat memberikan motivasi ya kepada kita bahwa ya, Al-Hawamim ini ternyata sangat istimewa ya. Ya. Sangat istimewa karena itu adalah diberikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan Al-Hawamim di bajul Quran. Jadi Hamim itu adalah Al-Hawamim dari 7 surat ini adalah sebagai perhiasan, ya, sebagai sutranya Quran. Ya. Ya. Sebagai perhiasannya Al-Quran. Ya. Jadi oleh karena itu penting untuk kita bahas ya pada kajian Ulumul Quran pada kesempatan ini. Bahkan di dalam riwayat Ibnu Abbas dijelaskan inna likulli syai'in lubaban. Bahwa segala sesuatu itu ada lub, ya, ada lubab, ada intisari. Ya. Jadi kalau buah kelapa itu intisarinya adalah santannya itu. Buah kelapa yang begitu tebal itu, ya, ada batoknya, kemudian ada isinya, kemudian ada airnya. Ya. Nah, inti dari kelapa itu apa? Ini santannya tadi. Yang diperas dari kelapa. Dan segala sesuatu di dunia ini itu punya inti. Ya. Bawang, ya, saya contohkan bawang. Bawang merah misalkan. Ya. Bawang merah ataupun bawang bombay. Ya. Itu yang disebut bawang itu yang mana? Itu kan semuanya kayaknya kulit itu ya. Diocein gitu ya, ada kulitnya lagi. Diocein kulitnya, muncul kulit lagi terus. Ya. Core dari bawang itu apa? Itu yang paling kecil itu, yang paling dalam itu. Nah, itu ada
Namanya lubab, ya. Kiaskan saja di dunia ini segala sesuatu, kata Nabi itu memiliki intisari, ya. Madu ada intisari madu, ya. Buah apel ada intisarinya, ya. Dan semua apa aja di dunia ini pasti ada intisarinya. Sampai orang nulis disertasi, nulis tesis, nulis skripsi, ya itu juga ada intisarinya, ada kesimpulannya. Ya. Semua itu namanya lubab, ya. Lub, ya. Makanya manusia yang paripurna itu manusia yang ulil albab, ya. Karena manusia memiliki lub, ya, memiliki intisari, jati diri di dalam dirinya. Bukan manusia sampah, karena sekarang ini banyak manusia sampah. Ya, manusia sampah itu di mana-mana produksinya sampah. Ya. Mau jadi pejabat, mau jadi rakyat. Ya kalau memang dia sampah, produksi juga sampah. Kalau pikirannya world view-nya adalah sampah, undang-undang yang diproduksi juga sampah juga. Banyaklah di dunia ini, ya. Kalau manusia itu adalah jiwanya sampah, tidak lahir darinya kecuali sampah itu. Ya. Tidak terucap dari omongannya kecuali sampah, karena memang hatinya sampah. Nah, lawan dari sampah itu namanya lubab, ya, intisari. Nah, manusia ulil albab, manusia yang memiliki lub, ya, itulah manusia yang terbaik tadi. Dan segala sesuatu di dunia ini, kata Nabi, itu memiliki lub, memiliki intisari. Nah, walubabul Quran. Dan Quran itu kalau dibuat intisari, ya, maka intisarinya adalah Alu Hamim. Itu surat-surat yang ada di dalam kategori Hamim tadi, ya, atau Al-Hawamim, yang diawali dari pembuka Hamim, yaitu surat Qafir sampai surat seterusnya itu sampai surat Al-Ahqaf. Ada 7 surat tadi, ya. Itu sebagai lubabul Quran, ya. Induk atau inti atau intisari dari apa? Kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menukil hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mathalal Qur'an kamathali rajulin intalaqa yartadu li ahlihi manzilan bi athari ghaith." Perumpamaan Al-Qur'an itu, riwayat Ibnu Mas'ud, ya, itu seperti seseorang yang dia budal pergi, kemudian ninggali keluarganya itu rumah. Rumahnya tadi itu masih ada bekas hujan, ya. Fabainama huwa yasiru fihi wa yata'ajjabu minhu. Ketika dia suatu ketika berjalan, ya, dan takjub darinya tadi, idhabata ala rawdatin damsat. Nah, kemudian dia tiba-tiba melihat, ya, pertamanan atau perkebunan yang begitu indah. Faqala ajibtu minal ghaithi al-awwal. Fahadha a'jab wa a'jab. Kemudian dia berkata, dahsyat ini, ajib, ya. Dari bekas hujan tadi. Hujan itu kan biasa, hujan bisa dari bekas hujan itu kan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman hijau-hijauan. Ya. Ini sangat ajib, ya, sangat menakjubkan. Ya. Ya. Karena menumbuhkan pertamanan atau perkebunan yang begitu indah. Faqila lahu inna mathalal ghais al-awwal kamathali 'izamil Qur'an wa inna mathalu haula'i rawdat damsat mithlu al-hamim fil Qur'an.
Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya perumpamaan hujan tadi yang pertama, itu seperti tulang rusuknya Quran. Ya. Nah, sementara perumpamaan perkebunan yang begitu indah tadi itu adalah perumpamaan Al-Hamim. Ya. Al-Hamim. Al-Hamim itu tadi perumpamaan surat-surat yang diawali dari Hamim. Ya. Itu sebagai perkebunan, sebagai penghias. Jadi kalau kita punya rumah, ya, ibaratnya kita punya rumah, ya, rumah sudah jadi, atapnya sudah jadi, ya, sudah bisa ditempati. Ya. Lihat aja kalau orang bikin rumah di klaster atau punya kapling kemudian dibuat perumahan, ya, rumah sudah jadi, ya, sudah bisa ditinggali, sudah bisa dijadikan tempat berteduh, ya, sudah bisa dijadikan tempat istirahat. Tapi masih ada yang kurang itu, ya. Walaupun tiang-tiangnya tadi sudah berdiri, semuanya sudah di keramik, sudah dicat, sudah semuanya bisa ditinggalin. Biasanya orang masih ada satu kekurangannya, itu apa? Oh, rumahnya belum ada tamannya. Ya. Itu fitrah manusia. Ya. Bikin rumah, kepengen punya taman, ya, kebun yang indah. Nah, taman kebun yang indah tadi sebagai penyempurna dari tulang rusuk rumah yang sudah berdiri sebagai tempat berteduh, ya, penyempurna dari itu semua itu, ya, namanya kebun ataupun taman yang indah tadi itu, itulah perumpamaan al-hawamim, ya, perumpamaan surat-surat 7 yang diawali dengan apa tadi? Hamim, ya. Itu taman, ya. Taman-taman surga ataupun taman-taman dunia, ya. Yang begitu indah. Jelas ya? Ini dari Fadilah. Jelas ya itu suara. Masih ada suaranya kan? Nah, mudah-mudahan suaranya masih kedengar ini ya, karena ini sebagian santri ada yang hadir di sini, ada yang melalui online ya. Mudah-mudahan tidak terganggu. Itu baru dari sisi pengkajian fadilah ya, fadilah. Ya, fadilah dari surat-surat yang masuk dalam kelompok Al-Hamim ya. Ya, fadilahnya. Nah, sekarang kandungan isinya ya. Tentu kandungan isinya lebih dahsyat ya. Kandungan isi yang terdapat di dalam surat-surat yang masuk dengan Al-Hamim atau Al-Hawamim, itu kandungan isinya sangat dahsyat sekali. Makanya sebagai benteng dan sebagai taman sekaligus. Ya. Sebagai benteng dan juga sebagai taman. Jadi taman-taman Quran, benteng-benteng Al-Quran itu terdapat di Al-Hamim. Ya. Sebagai hiasan Al-Quran dan juga sebagai benteng Al-Quran. Isi yang pertama, kita bahas ya, apa kandungan dari 7 surat tadi itu, yang masuk dalam kategori Al-Hawamim. Isi yang pertama itu adalah wahdaniyatullah. Wahdaniyatullah. Itu kaitannya dengan tauhid ya. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Dalam masalah akidah, wanfiraduhu bil ibadah, dan mengikhlaskan ya, hanya untuk Allah di dalam masalah apa? Ibadah. Ini kandungan awal, kandungan pokok yang terdapat di dalam surat apa? Al-Hawamim atau Al-Hamim tadi. Jadi intinya adalah akidah yang pertama. Ya. Intinya adalah akidah. Ya. Makanya kalau antum buka ya, kandungan dari surat-surat
yang diawali dengan Hamim itu hampir 7 surat itu semuanya tidak lepas dari yang namanya tekanan, penekanan isi atau penekanan materi di dalamnya berupa akidah. Saya contohkan misalkan di dalam surat Ghafir, la ilaha illahu ilaihil masir. Tiada ilah yang hak ya, yang disembah kecuali Ia Allah tadi. Ilaihil masir, hanya kepada Allah tempat kembali. Ya. Ya. Jadi ada kalimat la ilaha illahu. Ya. Kalimat tauhid ini. Ya. Ya. Di dalam ayat berikutnya, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Itu sama, masih ada kalimat la ilaha illahu. Ya. Tiada ilah yang hak disembah kecuali Ia Allah tadi. Ya. Jadi penekanan bagaimana pentingnya akidah sebagai harga mati yang harus dijaga oleh seorang mukmin. Ya. Makanya surat Ghafir sendiri dikenal sebagai surat Al-Mu'min. Ya. Sebagai seorang mukmin. Walaupun di situ dikisahkan ada seorang yang ditekan oleh diktator kesirikan, yaitu keluarga Fir'aun, ya, masih ada ya, sosok yang hidup di tengah-tengah kediktatoran kesirikan Fir'aun itu. Ada orang, wa qala rajulun mu'min, ada orang yang mukmin tadi itu, yang itu justru dari keluarga Fir'aun. Tetap aja dia berpegang la ilaha illahu tadi, la ilaha illallah. Ya, sebagai akidah yang tidak memiliki harga tawar. Ya. Akidah yang sudah final, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illahu. Ya. Huwal hayyu la ilaha illahu. Ayat ini diulang-ulang gitu. Dalam surat Ghafir ya, atau surat Al-Mu'min tadi ayat 3 ya. Ayat 62, ayat 65 ya. Itu bagaimana mempertahankan akidah ini sampai mati, tidak ada harga tawar. Demikian juga surat-surat berikutnya seperti surat Asy-Syura sama. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Nah, ini sebagai deklarasi bahwa Allah itu Tuhan kita dan Tuhan kalian. Tuhan itu hanya Esa tadi, tidak banyak Tuhan. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura sebagai deklarasi akidah. Ya. Kesamaan ya, dalam satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid ya. Sebagai wahdaniyah ya. Dalam surat Az-Zukhruf juga sama ya. Isinya akidah. Ya. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah. Dan dialah Allah. Di langit Allah itu Tuhan, di bumi juga Tuhan. Ya. Tuhan langit bumi adalah Allah gitu ya. Ya. Bukan yang lainnya. Makanya dulu ketika ada orang Badui datang kepada Nabi SAW, dan Nabi bertanya, Tuhan kamu ada apa? Ketika orang Badui ini memiliki konsep Tuhannya berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW, orang Badui ini dengan bangga mengatakan Tuhanku 7 katanya. 6 di langit, 6 di bumi, 1 di langit katanya. Maka Nabi meluruskan, kalau Tuhanmu 7, ya, kalau kamu sakit, ada madharat, ya, Tuhan mana yang kamu seru? Ya, Tuhan di langit. Yang 6 di bumi kemana? Dia tidak bisa jawab sih Badui. Akhirnya masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu satu. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah. Dialah Allah, di langit Tuhan, ya di bumi sebagai Tuhan. Esa gitu. Allahu ahad. Allah ahad. Jelas ya ikhwah, ini adalah sebagai bentuk bahwa di dalam kategori surat Al-Hawamim ini penekanan akidahnya sangat dahsyat sekali. Dalam surat Hamim Ad-Dukhan itu juga sama ya. La ilaha illahu
yuhyi wa yumit. Dialah Allah, tiada ilah yang hak disembah kecuali Dia. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumit yang mematikan. Rabbukum, ya Tuhan kalian. Wa rabbu abaikumul awwalin, dan juga Tuhan bapak-bapak kalian yang dulu. Dulu Tuhan bapak kalian ya Allah, ya sekarang juga Allah, sampai kiamat juga Allah, sampai di surga juga Allah. Ya. Jadi Allah. Dan seterusnya ya. Jadi intinya ya, semua itu ya, dari 7 surat tadi itu hampir disebutkan secara rinci konsep akidah ini, konsep tauhid ini. Ini adalah kandungan pokok ya di dalam 7 surat tadi itu yang disebut di dalam Al-Hawamim tadi. Ya. Dalam surat Fussilat juga sama ya. Ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Tuhan kalian itu ya Tuhan satu, yaitu Esa Allah. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah kalian. Ya. Istiqomah menyembah Tuhan yang Esa ini. Wastaghfiruh, hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, celaka ini bagi orang-orang yang banyak Tuhan ya, yang menyekutukan Allah. Ya. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ya. Dalam surat Fussilat juga, sujud hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Jika kalian memang hanya kepada Allah menyembah, ya sujudnya hanya kepada Allah, jangan kepada setan, jangan kepada manusia, jangan kepada benda, ya, jangan kepada tauhid dan seterusnya. Ya. Dalam surat Zukhruf juga sama, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratun mustaqim. Sama, sungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kalian juga, sembah Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi intinya itu semua ya, itu adalah tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Itu semua telah dicantumkan di dalam surat-surat yang diawali dengan Hamim. Yang kedua isinya, jam berapa sekarang? Nah? Jam 7:10. Karena tadi agak terlambat ya, nggak apa-apa nih. Yang kedua isinya adalah, supaya tuntas nih kajian ya, pemandangan hari kiamat. Nah ini, pemandangan hari kiamat, tentang hari akhir. Jadi tentang hari akhir. Wa anziruhum yawmal asifah idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Pokoknya tentang kiamat ya. Ya. Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umatnya, kaumnya, tentang bagaimana hari kiamat nanti. Hari yang sangat menakutkan. Ya. Jadi berkaitan dengan hari kiamat. Ya. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dalam surat Ghafir juga sama. Ya. Sesungguhnya akhirat itu adalah rumah abadi, ya, rumah menetap. Jadi pemandangan-pemandangan akhirat, ya, surga neraka disebutkan di dalam surat-surat yang itu dalam kategori al-hawamim, ya. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil. Ingat ketika belenggu-belenggu itu diikatkan oleh Allah di leher-leher mereka. Demikian juga rantai-rantai. Yushabun, mereka disungkurkan, ya, mereka dilempar sehingga nyungsep di neraka. Jadi artinya ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana ancaman neraka, tentang pemandangan akhirat, ya kan, pemandangan hari kiamat, itu semua disebut di dalam kategori surat Al-Hawamim tadi ya.
Dari surat Al-Ghafir sampai surat Al-Ahqaf tadi. Dan masih banyak seterusnya, ya itu bisa dipelajari lebih mendalam nanti. Tapi yang jelas yang kedua ini isinya tentang masalah pemandangan akhirat. Demikian juga yang ketiga, pemandangan tentang Ihya'ul Mauta. Ya. Pemandangan tentang bagaimana dibangkitkan, alam kebangkitan. Masih dalam kategori akhirat. Tapi secara khusus, bagaimana manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunzira yawmal jam'i la raiba fih. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Jadi hari di mana itu disebut sebagai yaumul jam'i, hari kebangkitan, hari perkumpulan, dikumpulkan, dibangkitkan jadi satu. Nah, itu enggak ada la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Satu kelompok di surga, satu kelompok di sa'ir, di neraka. Ya. Jadi hari-hari kebangkitan itu isi yang ada di 7 surat tadi itu. Nah, yang keempat berkaitan dengan masalah risalah. Nah, risalah. Ya. Risalah. Risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, nabi terdahulu dan Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Dan bahkan tidak hanya sekedar risalah, kita diperintahkan untuk meniru ya akhlak dari para nabi pembawa risalah ini. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan itu. Sabar kamu sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi ya dari kalangan rasul ini ya. Jadi risalah-risalah yang dibawa itu kita diperintahkan untuk sabar ya, diperintahkan untuk berpegang teguh terhadap risalah ini. Ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Allah telah mensyariatkan untuk kalian tentang agama ini yang dulu pernah diwasiatkan Allah kepada Nabi Nuh ya. Dan juga Allah wasiatkan juga ini kepadamu ya. Kepada umat ini. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. Kepada Nabi Musa juga dulu. Apa yang telah kami wasiat kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Ya. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. Kemudian wa Musa kepada Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa. Artinya itu bicara tentang masalah risalah ya, risalah yang dibawa oleh para nabi untuk syariat dan kita diperintahkan untuk mencontoh meniru mereka para pembawa risalah yang mulia. Nah, yang kelima isinya tentang malaikat dan tugas-tugas malaikat. Makanya dalam surat Ghafir misalkan alladzina yahmilunal arsya wa man hawlah. Malaikat-malaikat yang menggotong arasnya Allah dan malaikat yang ada di sekeliling. Itu apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka pekerjaannya bertasbih ya, bertahmid, memuji Allah. Wa yu'minuna bih. Mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka para malaikat ini juga memintakan ampun untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk para orang-orang yang beriman. Jadi malaikat nggak ada yang pensiun gitu. Mereka punya tugas. Tugas-tugas itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat-surat surat-surat Al-Hawamim tadi ya. Dari Ghafir sampai surat Al-Ahqaf. Termasuk ini Allah jelaskan bagaimana tugas malaikat-malaikat yang menggotong arasy, yang mereka itu bertasbih, bertahmid, mengistighfarkan untuk orang-orang yang beriman, mendoakan Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Engkau maha luas, ya, rahmat-Mu itu ya menyelimuti segala sesuatu. Rahmat wa ilma, dan ilmu-Mu ya. Ya, doanya para malaikat itu faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampunkan bagi orang-orang yang mereka udah taubat. Wattaba'u sabilak, dan mereka mengikuti jalan-Mu. Wa qihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari siksa jahim. Jadi Allah rinci di dalam 7 surat tadi itu tugas-tugas para malaikat dan seterusnya. Tidak saya bahas satu persatu, ini secara global saja. Ya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya
isi dari 7 surat tadi itu bicara tentang konsep wahyu. Nah ini penting. Diisi dengan konsep wahyu ya, sebagai landasan ya, hidup manusia. Ya. Makanya konsep wahyu, konsep Al-Quran secara detail itu disebutkan di 7 surat tadi itu. Ya. Misalkan ini contoh awal aja dari surat Ghafir, misalkan Hamim. Ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Quran diturunkan dari Allah yang Maha Aziz, yang Maha Alim. Ini konsep wahyu namanya, bahwa Al-Quran itu diturunkan, bukan diproduksi di dunia. Bukan produk budaya. Konsep wahyu. Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Hawamin, surat-surat yang diawali dengan Hamim tadi itu. Ya, konsep Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan. Bukan produk budaya yang sebagaimana dituduhkan oleh orientalis atau orang-orang liberal hari ini. Ya. Quran itu ya, betul murni wahyu dari Allah. Diturunkan ya, untuk manusia di muka bumi. Jadi produk langit dari Allah langsung, bukan produk manusia. Ya. Ya. Sehingga Quran itu adalah wahyu. Ini konsep wahyu ini dijelaskan secara detail di dalam surat-surat Al-Hawamim tadi itu yang diawali dengan Hamim. Kemudian berikutnya isi tentang kisah ya, atau kisos atau apa kosos ya, cerita-cerita Nabi ataupun orang-orang soleh terdahulu itu diceritakan ya, kisah sejarah. Isinya adalah sejarah. Nah, sejarah itu terulang, walaupun iklimnya, geografisnya berbeda, tapi kontennya sama, yang namanya sejarah itu. Makanya sejarah itu tidak mati. Sejarah itu terus dikenang dan terus bisa diambil hikmah, faedah ya, sebagai spion kehidupan. Ya. Nah, di dalam Al-Hawamim tadi itu, ya surat-surat 7 dalam masuk kategori Hamim, itu banyak sekali kisah-kisah ya. Kisah-kisah tentang umatnya Nabi Musa, tentang seorang yang mempertahankan keimannya, rajulun mukmin ya, walaupun hidup di tengah-tengah penindasan kesyirikan Firaun ya dan bala tentaranya, dia tetap mempertahankan iman ya. Sejarah tentang orang-orang saleh ini akan memperkuat iman kita ketika kita baca ya. Ya, dari surat-surat yang Al-Hawamim tadi itu. Ya. Ataupun sejarah umat-umat yang bandel, umat-umat yang ingkar ya sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga semua dirinci di dalam surat-surat Al-Hawamim tadi itu ya. Jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah aral atau rintangan dakwah yang muncul dari orang-orang pendusta. Makanya dalam perjalanan hidup itu pasti akan muncul ini tokoh-tokoh negatif ya yang ingin menghalangi dakwah Islam. Ya. Dan itu menjadi salah satu isi dari 7 surat tadi. Misalkan dalam surat Ghafir dijelaskan kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzab, telah mendustakan sebelum mereka itu ya. Siapa? Ya kaumnya Nabi Nuh, pendusta. Wal ahzab, dan juga kelompok-kelompok mereka itu. Mim ba'dihim, yang datang setelahnya. Jadi disebutkan contoh-contoh para pendusta ini yang menjadi penghalang dakwah, sebagai tantangan dakwah. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Jelaskan bagaimana kisah kaum Tsamud ya. Sudah ada wahyu, sudah ada hidayah, masih aja ngeyel mereka, memilih kebutaan daripada hidayah. Dan seterusnya. Jadi kisah-kisah tentang bagaimana para pendusta ini muncul sebagai aktor tunggal di dalam menghalangi dakwah Islamiyah. Ya. Menghalangi dakwah Islamiyah.
Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di surat-surat Al-Hawamim tadi itu ada sesuatu yang sangat unik yang tidak ditemukan di dalam surat-surat yang lain. Saya contohkan misalkan dalam surat-surat di Al-Quran itu banyak sekali kisah tentang Nabi Musa, Fir'aun itu diulang dalam surat Al-Baqarah. Surat-surat setelahnya terus kisah Fir'aun dan Musa ini menempati ranking paling tinggi yang sering disebut di dalam surat-surat ataupun ayat. Tapi ada keunikan di dalam surat-surat Al-Hawamim, dalam kategori keluarga Al-Hawamim tadi itu, yang tidak disebut di dalam surat yang lain. Ya. Walaupun kisah Fir'aun itu panjang lebar, ya, kisah Nabi Musa panjang lebar. Nah, di surat Al-Hawamim ini, itu ada kisah unik yang tidak disebut di dalam surat yang lainnya atau ayat yang lainnya. Yaitu apa? Tentang figur itu. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Ya. Yaitu kisah tentang rajul, seseorang mukmin. Jadi ada satu figur mukmin yang itu munculnya adalah dari internal keluarga Firaun. Jadi bayangkan Firaun ini kan ya makhluk paling diktator dalam masalah kesyirikan, ngaku Tuhan. Tapi ternyata ada rahasia di situ. Ada satu ya dari keluarga Firaun itu iman, rajulun mukmin. Makanya surat Ghafir disebut surat Al-Mu'min. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan imannya. Dan ini ternyata sebagai pembela. Jadi makanya ya ikhwah, ketika kita hidup di tengah kediktatoran, ya, di tengah keadaan kejahatan merajalela, ingat pasti ada satu sebagai penolong atau ada satu pembela akan muncul di tengah-tengah kediktatoran atau di tengah-tengah kejahatan tadi itu orang yang memang dia beriman. Ya. Ini dicontohkan ada orang mukmin yang muncul justru dari internal keluarga Fir'aun. Yang awalnya dia menyembunyikan keimanannya. Dan sebagai pembela Nabi Musa, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia membela Nabi Musa. Dan ngapain kamu kok mau menghabisi Nabi Musa? Ya. Mau melawan dakwah Nabi Musa. Oh jelas dakwah Nabi Musa itu benar. Dia mengatakan Tuhanku Allah. Kan memang betul Tuhan. Yang hak disembah kan Allah. Ditambah lagi Musa mendatangkan mukjizat dari Allah. Membawa mukjizat dari Tuhan kalian. Nah kenapa nggak beriman? Nah jadi kisah-kisah unik seperti ini muncul di surat-surat Al-Hawamim yang itu memberikan penguat bagi kita ya, untuk semakin beriman di tengah-tengah zaman fitnah seperti ini. Jadi sekali lagi dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa Al-Hawamim ini penting ini untuk dikaji hari ini ya. Ya. Kategori surat Al-Hawamim ini adalah benteng sekaligus taman gitu ya. Benteng umat Islam, akidahnya ya. Benteng umat Islam dari serangan gempuran musuh. Dan juga taman bagi umat Islam menghias di dalam kehidupannya. Manusia itu kan intinya butuh ya benteng keamanan dan juga butuh penghias taman kehidupan. Dan itu semua di dalam surat Al-Hawamim, yaitu yang diawali dari surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf. Itu 7 surat ini ya, 7 surat ini itu sebagai dibaj ya, sebagai perhiasan sekaligus sebagai benteng bagi umat Islam. Jadi sekali lagi di tengah-tengah zaman fitnah seperti ini, seperti zaman Fir'aun, itu hendaklah umat Islam memperbanyak mentadaburi, membaca dibajul Quran, benteng Quran dan juga perhiasan Quran, mahkota Al-Quran, sebagai sutranya Al-Quran. Ya. Maka baca, tadaburi, ya, amalkan isinya, hafalkan, ya, jadikan wirid, jadikan hizib di dalam kehidupan kita, ya, karena itu adalah benteng bagi umat Islam dan juga taman bagi umat Islam baik di dunia maupun di surga. Baik demikian kajian Ulumul Quran pada kesempatan ini tentang kategori surat-surat di dalam
Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas kategori surat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herianto kemana nih? Besok ngajinya pakai songkok Fik Taufik.